aja ini ya. Selamat sore saudara-saudaraku yang berada di gedung ini, di ruangan ini semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Yohanita dari Purworejo, Jawa Tengah. Sebelumnya saya mau mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berada di sini, bisa berkumpul di sini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan bisa bertemu dengan saudara-saudara saya yang punya hati dan cinta untuk mau menimba ilmu semata-mata untuk menolong sesama. Saya ada di sini, saya ingin membagi pengalaman saya, pengalaman keluarga saya, salah satu saudara saya yang bisa tertolong dengan adanya terapi long vitalogy ini. Adik saya, seorang Romo, bertugas di NTT. Ketika memimpin misa, tiba-tiba jatuh. Gitu. Kebayang kan? Lagi misa, saya Muslim, tapi saya punya adik dua itu Romo semua. Lah, adik saya yang tugas di NTT itu namanya Romo Ari. Sedangkan kakaknya Romo Lulus waktu itu tugasnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ketika misa tiba-tiba jatuh, apa enggak itu namanya bikin misa berhenti. Karena kan nggak mungkin diteruskan karena nggak ada pemimpinnya. Adik saya terus dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri. Terus dapat pertolongan di rumah sakit NTT, rumah sakit yang seadanya begitu. Karena bukan di kota NTT-nya, tapi agak terpencil begitu. Kota kecil. Mendapat perawatan, puji Tuhan, alhamdulillah dapat perawatan, bisa tertolong begitu. Setelah 3 hari mendapatkan perawatan, ternyata observasi bahwa adik saya Romo Ari itu kena masalah jantung. Dan menurut dokter sana harus dikirim segera ke Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Jantung Persahabatan Jakarta. Kemudian adik saya didampingi oleh, saya nggak tahu siapa begitu, karena bahaya juga kalau sendirian gitu, ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dan di sana oleh tim dokter itu diobservasi adik saya itu harus operasi pasang ring. Karena adik saya itu berobat itu pakai BPJS, jadi kan harus antri, nggak mungkin langsung dapat pelayanan begitu ya. Nah, antrinya itu kan sebulan. Nah, sebulan itu kan adik saya harus istirahat, jadi dia minta sama gereja kalau biarkan saya tinggal sama kakak saya maksudnya kakaknya Romo aku saya. Baliklah kami ke Purworejo dan adik saya mendapatkan obat gitu ya, obat jalan gitu. Nah, sambil nunggu schedule jadwal untuk operasi. Ketika sudah mendekati operasi, jadwal operasi, tanggal operasi, saya sama adik, saya ngantar adik saya ke Jakarta gitu. Karena dia Romo, jadi dia harus tinggal di Biara ya, saya ditinggal di keluarga saya. Kita bilang, udah kita nanti ketemu ketika kamu operasi, saya bilang besok gitu ya. Nah, tapi ketika malam hari
menjelang besok itu adik saya mendapatkan akan menjalani operasi pasang ring. Saya kira sebagai manusia normal, siapapun yang akan operasi itu kan pasti ada cemas, takut dan segala macam. Lah adik saya itu tidak mengalami itu. Dia sesak karena di jantung kan, dia sesak nafas, panas badannya, terus nggak bisa tidur. Akhirnya dia nelpon, kebetulan adik saya yang satu lagi Romo Lulus itu juga udah di Palangkaraya, datang ke Jakarta untuk ya nemenin adik saya begitulah operasi. Ditelepon, Mas cepat datang ke sini ya, aku nggak tahan, aku sesak napas terus ini panas, kayaknya aku harus ke rumah sakit gitu. Terus tunggu dulu, tunggu aku dulu. Adik saya datang, Romo Lulus kebetulan dia sudah pernah mengikuti mengikuti pelatihan longfitologi di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Tapi kita ini beruntung loh, kita bisa belajar dengan langsung dibimbing oleh Guru W itu penuh sekali. Adik saya tidak, adik saya hanya dibimbing oleh senior guru sini, gitu. Jadi alangkah beruntungnya saya jenengan semua yang di sini. Nah, adik saya karena masih pemula, masih belum pengalaman begitu ya, untuk nerapi begitu, minta tolong kepada Bapak Ongko atau Bapak Ibu Ongko begitu ya. Jadi by phone, adik saya nerapi, Romo Lulus nerapi Romo Ari itu dengan dipandu sama saya nggak begitu hafal ya, Bu Ongko atau Pak Ongko. Dengan dipandu itu, adik saya yang tadinya ditapikan kayak begitu ya, itu nggak sampai 30 menit di terapi, adik saya tidur pules blek gitu loh. Udah. Habis itu ini Romo Lulus kan ada ini ya, ada keperluan lain, jadi adiknya ditinggal, titip sama biara situ, tolong adik saya di monitor begitu, karena besok mau ada operasi pasang ring. Sudah ya, itu maghrib ya, jadi adik saya Romo Lulus nerapi Romo Ari itu dengan longfitologi itu maghrib, itu tidur langsung blok. Lah jam 10 bangun adik saya ini, Romo Ari bangun terus tanya, Romo Lulus kemana? Romo Lulus sudah berangkat, sudah pergi. Katanya nanti ketemu aja di rumah sakit Harapan Kita. Nah kemudian oke lah, udah saya akan tidur lagi, nerusin tidur karena saya berapa jam ini saya nggak tidur katanya gitu. Nah ketika saya ketemu sama adik saya Romo Lulus, ketika ketemu Romo Ari juga sudah menuju ke ruang operasi begitu ya. Sementara saya nunggu di ruangan tunggu gitu, ruang tunggu keluarga. Dan saya tahu adik saya itu punya nomor urut itu lebih awal ya, mungkin nomor 2 gitu ya. Tapi kenyataannya itu ketika saya tunggu berapa jam itu adik saya nggak muncul atau maksudnya nama adik saya nggak pernah disebut, nggak pernah disebut warganya, silahkan gitu. Saya kan dalam hati, lah ini yang belakangan kok udah duluan, udah dipasang ring, maksudnya udah selesai gitu. Adik saya enggak. Saya dalam hati gini, ya Allah gimana ini ya Tuhan, saya gimana? Adik saya jangan udah macam-macam di otak saya itu udah macam-macam udah. Terus saya tanya sama sebelah saya, Bu, apa? Saya mau tanya, kalau pasang ring itu biasanya ada kegagalan nggak? Bisa Bu, bisa juga sampai gagal, bisa juga sampai meninggal. Hah? Saya bilang itu udah, saya udah kayak bumi saya ini nggak keijek ya. Saya udah pikiran saya adik saya udah dia pasti udah nggak ketolong udah gitu. Tiba-tiba saya dipanggil keluarga Romo Ari, silahkan. Saya udah kayak jalan tuh udah kayak
udah seperti nggak ada apa ya, nggak ada tenaga. Udah saya pikirannya adik saya udah bentuknya udah lain begitu ya udah. Nah begitu saya masuk ke kamar operasi, itu adik saya lihat saya senyum sama nangis. Sama nangis dia bilang, Mbak, puji Tuhan Mbak, aku nggak jadi dipasang ring. Kenapa? Ya pokoknya nggak jadi dipasang ring katanya gitu. Sudah bersih, sampai tim dokter itu sampai Subhanallah, Allah Akbar, puji Tuhan, semuanya disebut semua. Ini miracle, ini keajaiban. Romo diapain? Romo itu makan obat apa? Romo itu terapi apa? Terus Romo dalam keadaan sudah ini ya, maksudnya juga shock juga ya dia kan, karena dia juga nggak nyangka bakal, loh aku kok nggak jadi dipasangin, nanti kalau ada apa-apa gimana? Terus adik saya tanya, adik saya menjelaskan, tadi malam kakak saya itu nerapi saya, dan saya tidak tahu, saya setelah diterapi langsung tidur. Udah saya tahunya itu saja. Romulus juga nggak tahu ya akibat dari dia nerapi itu. Ternyata malam itu juga sebenarnya adik saya itu sudah bersih, sudah sembuh sebenarnya ya. Tapi kan kita kan nggak tahu. Dan pagi itu udah sebenarnya nggak diperlukan lagi itu kita ke rumah sakit gitu, udah nggak diperlukan lagi. Tapi karena kita kan harus kita kan itu nggak tahu benar. Nah rupanya malam itu adalah malam pertolongan Tuhan melalui tangan adik saya. Tangan adik saya menjamah dengan ilmu yang didapatkan dari longfitologi. Itu bermanfaat juga dengan panduan dari Ibu Ongko, Bapak Ongko begitu. Itu sekarang kebayang ya, hal sepele itu hanya hal siapa yang dokter pun juga akan heran gitu loh, apa diapain, minum apa, pakai apa gitu. Enggak, saya tuh cuma disentuh aja katanya, disentuh sininya sudah. Loh kok bisa? Nggak tahu. Katanya udah pokoknya keajaiban. Sampai itu dokter itu sering telepon waktu itu sering telepon Roma ada. Saya nggak tahu waktu itu. Nah, puji Tuhan alhamdulillah ternyata dari ilmu yang sederhana, simple, secara logika kita pun mungkin nggak percaya begitu loh. Kok bisa menyembuhkan seorang yang sudah dikateterisasi, sudah berapa kali begitu kan, dia udah sebelum dipasang ring itu kan pasti dikateterisasi untuk mengetahui orang itu adalah hambatan sumbatan. Itu adik saya itu harusnya dipasang 4 ring, langsung 4 harusnya, karena sumbatannya banyak sekali. Tapi dengan hanya satu kali terapi itu luar biasa. Saya pun sampai sekarang tuh adik-adik saya juga seperti nggak percaya. Tapi saya bilang apapun bisa terjadi kalau itu udah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sembuh melalui tangan-tangan manusia juga begitu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Welose Guru W yang sudah membimbing kita semua menciptakan tangan-tangan ikhlas, tangan-tangan cinta untuk menolong sesama begitu. Semoga longfitologi tetap eksis dan makin membumi, makin semua akan tahu, karena terapi longfitologi menembus batas apapun. Jadi ternyata tidak mengenal apapun, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun. Saya saksinya. Dan kenapa saya itu tertarik dan saya mau mempelajari? Memang sebelum pandemi kita daftar, tapi karena pandemi jadi nggak bisa. Akhirnya Romo Ari duluan, 1 bulan kapan itu baru saya gitu. Semoga kita semua diberkati dengan mengikuti pelajaran ini.
Dan semoga guru W diberikan dan semua petugas panitia yang ada hubungannya sama kegiatan ini diberikan berkat, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan agar tetap membimbing kami dan yang belum sempat terbimbing. Demikian testimoni saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam Gusti. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Yohanita. Baik, terima kasih, sharingnya sangat luar biasa.